Di dunia MotoGP, setiap akhir pekan balapan selalu membawa cerita baru, tensi baru, serta drama yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Kali ini, sorotan mengarah pada Montmeló, Spanyol, tepatnya di sirkuit Barcelona Catalunya. Disinilah MotoGP 2025 memasuki seri ke-15, dan satu nama yang langsung mencuri perhatian publik tentu saja adalah Marc Marquez. Ya, pebalap berjuluk The Ant-Man itu kembali menjadi pusat pembicaraan, terlebih setelah catatan luar biasa yang ditorehkannya dalam beberapa seri terakhir. Marquez kini datang ke rumah sendiri, di depan fans tanah kelahirannya, dengan modal 7 kemenangan ganda beruntun, sprint race dan balapan utama. Pertanyaannya, akankah ia langsung menggila sejak sesi latihan bebas GP Catalunya 2025? Hari Jumat, 5 September 2025, menjadi awal yang menegangkan sekaligus penuh antusiasme. Semua orang menunggu bagaimana kiprah Marquez di lintasan yang terkenal teknis dan menuntut kestabilan motor serta kecerdasan strategi. Seperti biasa, jadwal hari pertama akan diisi 2 sesi penting, free practice 1 selama 45 menit, dan sesi practice selama 60 menit. Bagi tim-tim MotoGP, 2 sesi ini bukan sekadar pemanasan. Inilah tahap awal yang menentukan bagaimana jalannya akhir pekan. Terutama practice yang berdurasi lebih panjang, karena hasilnya akan menentukan siapa saja yang langsung berhak masuk Q2 tanpa harus melalui babak penyisihan Q1. Tentu saja, bagi Marquez, kesempatan itu bukan sekadar formalitas, melainkan arena pembuktian bahwa dominasinya tak tergoyahkan meski berada di sirkuit yang selama ini tidak terlalu ramah padanya. Sirkuit Catalunya memang punya sejarah tersendiri bagi Marc Marquez. Meski disebut sebagai kandang sendiri, catatannya di lintasan ini tidaklah segemilang di sirkuit lain. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez hanya mampu meraih 2 kemenangan di Barcelona. Itu jumlah yang terbilang minim jika dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit lain di mana ia lebih sering mendominasi. Namun, satu hal yang membedakan tahun 2025 dengan masa-masa sebelumnya adalah momentum dan konsistensi. Marquez berada dalam performa terbaiknya setelah bergabung dengan Ducati. Mesin Desmosedici yang buas seakan berpadu dengan gaya balap agresifnya, menghasilkan kombinasi yang benar-benar mematikan. Ketika sesi latihan bebas pertama dimulai, semua mata langsung tertuju pada nomor 93. Sorak-sorai penonton lokal yang memadati tribun Montmeló terdengar seperti gelombang semangat yang mendorongnya untuk tampil tanpa kompromi. Marquez terlihat langsung menekan sejak awal lap, mencoba berbagai setelan ban, menguji titik pengereman, hingga mengukur grip aspal yang hari itu berada pada kondisi optimal. FP1 memang biasanya lebih dipakai untuk eksplorasi setup, namun Marquez tidak bisa menahan insting kompetitifnya. Ia beberapa kali mencatatkan waktu sektor tercepat, membuat paddock bergemuruh. Rival-rivalnya tentu tidak tinggal diam. Fabio Quartararo, pebalap Yamaha yang dikenal memiliki ikatan emosional dengan Catalunya, juga menunjukkan taringnya. Begitu pula Francesco Bagnaia, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini, semua ingin memastikan diri berada dalam daftar 10 besar di akhir sesi practice. Namun, seperti yang sudah-sudah, Marquez selalu punya cara untuk berada selangkah lebih maju. Di tengah tekanan, ia justru makin tenang, memainkan racing line seakan-akan sudah hafal tiap detail lintasan, meski sebenarnya rekor masa lalunya di sirkuit ini tidak begitu menawan. Yang menarik, performa Marquez di FP1 seakan menjadi alarm keras bagi lawan-lawannya. Ia bukan hanya konsisten di setiap lap, tapi juga menunjukkan kecepatan yang stabil meski dengan kombinasi ban berbeda. Itu menandakan bahwa Marquez tidak hanya fokus pada catatan waktu tercepat, tetapi juga sedang menyiapkan strategi untuk balapan panjang. Ducati memberikan dukungan penuh dengan update kecil di sektor aerodinamika, membuat motornya lebih lincah di tikungan-tikungan sempit Catalunya. Kombinasi ini membuat banyak pengamat yakin, meski sejarah berkata lain, tahun ini Marquez bisa benar-benar menggila di rumah sendiri. Memasuki sesi practice yang berdurasi 60 menit, intensitas meningkat tajam. Inilah sesi krusial yang menentukan siapa saja yang otomatis melaju ke Q2. Atmosfer di paddock benar-benar tegang, dan sorakan penonton semakin menggema ketika Marquez kembali keluar pit. Kali ini, ia tampak lebih fokus. Seolah-olah FP1 hanyalah pemanasan, di practice inilah ia mulai menunjukkan wajah aslinya. Lap demi lap dilahap dengan kecepatan konstan, dan ia berkali-kali memecahkan catatan waktunya sendiri. Di sisi lain, tekanan juga datang dari pebalap-pebalap muda. Pedro Acosta, sensasi KTM, mencoba memberikan perlawanan dengan gaya balap yang berani. Namun, melawan Marquez yang sedang dalam kondisi on fire tentu bukan perkara mudah. Setiap kali ada pebalap lain yang mencoba menggeser posisinya di papan catatan waktu, Marquez selalu membalas di lap berikutnya.
Itu membuat komentator dan penonton yakin, The Ant-Man sedang mengirim pesan jelas. Ia tidak ingin ada yang meragukan dominasinya, bahkan di Katalunya sekalipun. Suasana di lintasan pun semakin panas ketika sisa waktu praktis tinggal 10 menit. Inilah momen di mana semua pebalap biasanya memberikan time attack terbaik untuk memastikan posisi 10 besar. Motor-motor mulai dipacu maksimal, slipstream dimanfaatkan, dan resiko crash meningkat. Namun, Marquez terlihat begitu percaya diri. Ia keluar dengan ban baru, langsung mencatat sektor-sektor ungu, dan menutup sesi dengan waktu yang menakjubkan. Sorak-sorai pun meledak di tribun, menandakan bahwa fans lokal puas melihat idolanya benar-benar menggila. Apa yang ditunjukkan Marquez di latihan bebas ini bukan hanya soal kecepatan. Lebih dari itu, ia sedang memperlihatkan sisi mentalitas seorang juara sejati. Meskipun tahu bahwa Katalunya bukan tempat yang bersahabat dalam karirnya, ia tidak datang dengan beban masa lalu. Justru sebaliknya, Marquez seperti ingin menulis ulang sejarahnya di Montmeló. Modal 7 kemenangan ganda beruntun jelas membuat rasa percaya dirinya berada di level tertinggi. Ditambah dukungan publik Spanyol yang memadati sirkuit, motivasinya semakin berlipat ganda. Yang juga menarik, para analis teknis melihat bahwa gaya balap Marquez sedikit mengalami penyesuaian di Katalunya. Jika biasanya ia dikenal agresif dengan late braking yang ekstrim, kali ini terlihat lebih halus namun tetap efisien. Itu menandakan bahwa Marquez mulai berpikir lebih matang, tidak hanya mengandalkan insting tetapi juga strategi jangka panjang. Hal ini tentu akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil. Bagi lawan-lawannya, apa yang diperlihatkan Marquez di latihan bebas ini adalah sinyal bahaya. Mereka sadar, jika sejak Jumat saja Marquez sudah seagresif itu, maka di kualifikasi dan balapan, tekanannya akan berlipat-lipat. Jorge Martin bahkan sempat berkomentar bahwa satu-satunya cara menghentikan Marquez adalah berharap ia melakukan kesalahan atau crash. Namun, melihat konsistensinya dalam beberapa bulan terakhir, kemungkinan itu semakin kecil. Kehadiran Marquez yang menggila di latihan bebas GP Katalunya 2025 jelas menambah tensi persaingan. Publik kini semakin penasaran, apakah ia mampu meneruskan momentum 7 kemenangan gandanya, atau justru rival-rivalnya bisa menemukan celah untuk menghentikannya. Namun, dari apa yang terjadi di hari pertama, sepertinya Marquez benar-benar siap mempermalukan lawan-lawannya di rumah sendiri. Jika ia sukses, maka cerita dominasi The Ant-Man akan semakin sulit dibendung, dan sejarah MotoGP akan kembali menorehkan bab baru yang penuh kejayaan bagi sang legenda hidup. Of all that is black.